Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gadif Gaspah dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 241060600027. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah runningan codingan dari modul 3 yaitu tugas Pandas yang diminta untuk melanjutkan atau menyempurnakan dari codingan sebelumnya. Di sini baris pertama saya membuat yaitu import Pandas SPD yang mana berfungsi untuk digunakan untuk mengelola sebuah data dalam bentuk tabel, yang mana nanti data yang kita kelola ini akan berbentuk sebuah tabel. Lalu di sini ada import OS yaitu operator system yang berfungsi untuk mengecek apakah file Excel tersebut sudah ada di dalam komputer kita atau tidak. Jadi nanti sistem akan mengecek apakah ada file Excel atau tidak di dalam komputer kita. Misal ditemukan data lama, maka dia akan menggabungkan dengan data baru yang akan kita input nanti. Lalu di sini ada from, datetime, import datetime. Ini berfungsi untuk mengecek apakah tanggal yang telah kita masukkan nanti apakah sudah sesuai dengan format yang telah dibuat. Nanti akan saya jelaskan format tanggal tersebut di selanjutnya. Lalu di sini ada fungsi yang pertama yaitu sapa awal. Ini berfungsi untuk memberikan sapaan kepada para pekerja, yang dimana di sini ada keterangan kita diminta untuk memasukkan masing-masing 10 yaitu 10 nama pegawai, 10 tanggal, dan 10 status kehadiran. Yang dimana setiap masing-masing 10 yang kita masukkan ini nanti akan dikombinasikan dan akan menghasilkan 100 baris atau 100 data karyawan. Nah, setelah itu saya akan membuat fungsi yaitu hitung uang makan dengan parameter status, yang dimana di sini kita program akan menghitung uang makan berapa yang mereka dapatkan berdasarkan keterangan dan kehadiran mereka. Yang dimana jika di sini ada percabangan, jika hanya ada satu kasus kita bisa menggunakan if, namun jika lebih dari satu kasus kita bisa menggunakan elif yaitu percabangan ganda. Namun jika syarat dan if dan elif ini tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan else yaitu percobaan bertingkat. Nah, dimana jika pegawai tersebut hadir, maka ia akan mendapatkan Rp25.000. Jika ia terlambat akan mendapatkan Rp15.000. Jika ia izin dan alpha, ia akan mendapatkan rupiah. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini berfungsi untuk menyimpan sebuah file ini ke dalam Excel, yang dimana di sini ada if ospath exist 6 file. Ini berfungsi untuk operator akan mengecek apakah file data lama tersebut sudah ada di komputer kita atau di folder lama kita. Jika ditemukan sebuah data lama berupa file Excel di komputer kita, maka di sini dia akan menggabungkan dengan data baru. Jadi data lama yang sudah ada ditemukan di komputer kita atau di folder kita, dia akan digabungkan dengan file baru yang nantinya akan kita input datanya di sini. Jadi nanti file baru yang telah akan kita input akan digabungkan dengan file yang lama. Nah, di sini kan ada setelah digabungkan, nanti di sini ada to Excel, yang dimana setelah data lama dan data baru ini dijadikan satu, data tersebut nantinya akan otomatis dirubah ke Excel. Jadi nanti data lama dan data baru ini akan otomatis berubah menjadi file Excel. Nah, setelah data tersebut sudah berhasil digabung ke dalam format Excel, maka nanti program akan menampilkan yaitu data baru berhasil ditambahkan ke file. Ini memberikan arti bahwa file yang telah digabungkan itu telah berhasil disimpan ke dalam Excel. Nah, namun jika ternyata setelah dicek data lama ini tidak ditemukan, maka nanti program akan menampilkan yaitu file baru berhasil dibuat, yang dimana file ini baru tanpa gabungan data lama. Nah, setelah itu di sini ada fungsi define sapa awal. Ini berfungsi untuk menampilkan program utama yaitu berupa sapa awal. Nah, di sini program diminta untuk menampilkan mengisi 10 nama pegawai, yang dimana 10 nama pegawai yang kita isi nanti ini akan disimpan di sebuah list yaitu nama pekerja, yang dimana setiap masing-masing nama pegawai yang telah kita isi nantinya akan disimpan dijadikan satu di dalam sebuah list yaitu nama pekerja. Nah, setelah dijadikan satu,
Di sini nanti kita akan diminta input itu urut dari nama pekerja ke-1, nama pekerja kedua, seterusnya sampai ke 10. Jadi nanti intinya nama pegawai akan disimpan di sebuah list yaitu nama pekerja dalam bentuk dictionary. Lalu selanjutnya ada sama seperti tanggal list, ini sama seperti sebelumnya nama pekerja. Di sini ada sebuah list kosong yaitu berupa tanggal list yang dimana digunakan untuk menyimpan tanggal yaitu 10 tanggal yang telah kita masukkan di dalam sebuah list ini. Jadi nantinya 10 tanggal ini akan disimpan di sebuah tanggal list. Setelah kita masukkan tanggal, kita input tanggal. Di sini ada perulangan yaitu dengan tray yaitu datetime, straptime. Ini berfungsi untuk mengecek atau mengecek apakah tanggal yang telah kita masukkan ini apakah sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan. Yang dimana formatnya ini adalah tanggal, strip bulan, strip tahun. Ini sesuai dengan pertama saya buat tadi yaitu from datetime, import datetime, yang dimana dia berfungsi untuk mengecek apakah tanggal yang telah kita masukkan nanti ini sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, di sini jika misalnya tanggal yang telah kita masukkan ini sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka ia akan break dan akan keluar dari loopingan ini. Nah, namun jika user salah mengetik tidak sesuai dengan format ini, maka nanti program itu akan menampilkan data yaitu dengan keterangan yaitu format salah. Nah, nanti user akan diminta untuk menginput kembali sampai formatnya itu sudah benar. Nah, setelah menginput tanggal, di sini ada status list sama seperti nama dan tanggal list. Setiap tanggal list yang telah kita status list yang telah kita isi ini yang berupa 10 status kejaran ini nantinya akan disimpan di sebuah list yaitu status list dalam bentuk dictionary. Nah, setelah kita isi di sini ada while true perulangan yaitu kita diminta untuk memasukkan salah satu syarat dari 4 ini itu berupa hadir, terlambat, izin, dan alpha. Jika user sudah mengetik salah satu dari ini, maka ia akan break dan keluar dari loopingan ini. Namun jika user salah mengetik, maka program akan menampilkan yaitu input salah, yaitu kita hanya memilih salah satu dari 4 ini, itu berupa hadir, terlambat, izin, dan alpha. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita salah ketik, kita diminta untuk menginput kembali sampai syaratnya terpenuhi. Lalu di sini ada print. Nah, di sini setelah masing-masing 10 data yaitu 10 tanggal, 10 nama dan status kehadiran telah kita isi, nantinya akan menampilkan 100 baris data ke bawah. Ini mana setiap masing-masing 10 ini nantinya akan dikombinasikan menjadikan 100 baris data karyawan ke bawah. Yang dimana 100 data tersebut akan disimpan di sebuah list yaitu bernama data absensi. Jadi nanti 100 baris ini yang berisikan data karyawan ini akan disimpan di sebuah data absensi. Nah, di sini ada perulangan yaitu berupa tanggal dan perulangan berupa nama, yang dimana setiap masing-masing perulangan itu berupa tanggal dan nama. Ini kan masing-masing 10 tanggal dan 10 nama yang telah kita isi tadi, 10 tanggal dan 10 nama ini. Nah, dimana masing-masing 10 nama ini kan akan dikombinasikan dan nantinya akan menghasilkan 100 baris karyawan, yang dimana ini kan 10 kali 10 nantinya akan menghasilkan 100 baris karyawan, yang dimana di sini nanti program itu akan menghitung atau memberikan status keterangan mereka secara random. Jadi nanti setiap nama tanggal yang telah kita masukkan, nanti program akan memilih status mereka secara random. Nah, setelah status mereka sudah dipilih secara random berdasarkan status kejaran telah kita pilih ini tadi, berapa 10 ini, nanti program akan memanggil fungsi yaitu hitung uang makan berdasarkan uang dan keterangan kejaran mereka, yang dimana di sini kita sudah bisa menghitung berapa uang yang mereka dapatkan berdasarkan keterangan kejaran mereka. Nah, setelah sudah bisa menampilkan uang dan keterangan berapa yang mereka dapatkan, di sini nanti data akan disimpan berupa tanggal, nama pegawai, status, keterangan uang makan. 100 baris data ini nantinya akan disimpan di sebuah list yaitu berupa data absensi. Nah, setelah disimpan di berupa data absensi, di sini ada DF sama dengan PD data frame. Ini berupa yang dimana
sebuah data di dalam list data, sebuah data yang telah kita simpan 100 baris ini tadi kan sebelumnya akan disimpan di sebuah data absensia. Nah, di sini akan diimpor atau dirubah ke dalam bentuk tabel yang dimana data PD data frame ini akan mengolah sebuah data dalam bentuk tabel. Jadi nanti data yang disimpan sebelumnya di data absensi ini akan dirubah dalam bentuk tabel yang lebih rapi, sama seperti ini nanti di Excel nanti. Nah, setelah data sudah dirubah ke dalam Excel, nah di sini nanti program itu nantinya hanya menampilkan 10 data 10 tabel secara urut ke bawah. Di sini ya, di sini ada def, hit 10 toString yang mana program ketika kita jalankan hanya menampilkan 10 contoh 10 tabel pertama itu sebagai contoh. Yaitu seperti ini. Contoh output yang ketika saya runningkan. Nih, contoh 10 data pertama yang dimana program akan menampilkan 10 dari 1 sampai 10 secara urut. Nah, setelah program ditampilkan 10 setelah program menampilkan 10 tabel secara urut, nanti program akan menghasilkan yaitu berupa ringkasan data yang mana ringkasan data ini berupa total data, total uang dan total uang, total data, total uang dan total hadir. Yang dimana di sini kan di sini kita akan memanggil fungsi yaitu kita akan menyimpan sebuah file, kita akan memanggil fungsi untuk menyimpan sebuah file ke dalam Excel yaitu berupa absensi Madura Mart. Yang dimana file yang telah kita simpan tadi ini akan otomatis kesimpan ke dalam sebuah Excel yaitu dengan nama format absensi Madura Mart. Jadi nanti file tersebut akan disimpan di sebuah folder yaitu nih, tadi kan nama filenya absensi Madura Mart. Absensi Madura Mart, maka dia akan muncul format Excel yaitu absensi Madura Mart. Nah, ini akan menampilkan 100 data karyawan secara urut. Ini file yang sudah telah kita buat tadi di program Python. Nah, lanjut ke program Python. Di sini ada berupa ringkasan data yaitu berupa total tanggal, total data pekerja, total hadir, total uang makan yang dimana di sini contoh dari outputnya itu berupa nih total data tanggal dimana ada 10 dimana kita tadi hanya diminta memasukkan 10 tanggal secara acak, secara urut. Lalu sini ada total data pekerja yang dimana menghasilkan 100 data pekerja. Lalu sini ada jumlah hadir dimana menghasilkan total kehadiran itu senilai 30. Lalu ada total uang makan yang dimana total uang makan senilai 1.230.000 ini berdasarkan seluruh dari total dari hadir, terlambat, izin semuanya akan diakumulasikan dan akan ditotal itu senilai 1.230.000. Lalu sini ada print yaitu file tersimpan di OSPath, fspad nama file ini menjelaskan bahwa file tersebut disimpan secara spesifik di lokasi ini. Jadi dia akan menjelaskan secara spesifik di mana file tersebut telah disimpan. Nah, setelah file tersebut telah disimpan, di sini program akan menampilkan yaitu proses selesai, yang dimana ini menandakan bahwa program yang telah saya buat ini telah selesai atau telah berhenti, mana nanti akan menampilkan yaitu proses selesai atau semua proses selesai, semua data telah disimpan. Nah, mungkin cukup sekian dari program yang telah saya buat ini. Saya mohon maaf apabila terjadi salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.